Kami melaporkan lelaki atas nama Fahri SIP alias Fahri Nusantara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang yang paling toleransi. Umat Islam tidak usah diajari toleransi. Kita hidup bertetangga dengan non-muslim. Kita kadang memberikan makan. Kita tidak pernah mengganggu ibadah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi yang mengaku pimpinan FPI Parepare menantang perang kepada pribumi yang di sana. Wah, tak kasih judul yang booming pokoknya. Judulnya FPI yang dibuat oleh Habib Ba'alawi menantang perang pribumi. Ya, begitulah sikap dan sifat orang-orang Ba'alawi berikut turunannya. Kalau nggak bikin onar, nggak terkenal. Kalau nggak bikin ures-ures, dikira nanti keberadaannya sudah tidak ada. Pokoknya kalau nggak reang, nggak rame, itulah prinsip Ba'alawi beserta turunannya. Begitu. Alih-alih jangan ajari apa itu tadi di video toleransi bagi umat Islam. Bukan umat Islam sudah tahu yang namanya toleransi. Umat Islam dari golongan mana itu yang ngomong seperti itu? Kalau dari Aswaja yang kebetulan di Indonesia itu diwadahi oleh NU, saya percaya itu bahwa umat Islam gak usah diajari toleransi. Tapi kalau umat Islam dari golongan lain, terkhusus golongan dari Ba'alawi yang disinyalir sebenarnya orang-orang Syiah, itu toleransi itu bagi dia itu nggak ngerti. Pokoknya bagi dia itu yang namanya toleransi itu kalau dia banyak, dia berani, dia akan mengintimidasi yang minoritas. Tapi kalau dia golongannya Ba'alawi di daerah yang minoritas, akan diam, klakep, nggak berani ngomong apa-apa. Bahkan kebenaran pun dia tidak berani mengatakan. Itulah Ba'alawi beserta cecunguk-cecunguknya. Aduh, benar kata Mbah Gus Dur dulu. Kalau Indonesia pingin tenang, pingin adem, pingin ayem, tangkap itu risik, masukkan ke sel. Bila perlu karungin aja, udah di Petrus. Kayak era 80-an. Begitu, masih ingat kan saudara bahwa Gus Dur pernah ngendika kalau untuk membuat tenang, adem, ayem, tentrem Indonesia, resepnya cuma satu. Kandangin itu si risik. Dah, itu tok gampang. Nggak usah susah-susah. Jadi selama risik masih bisa bergentayangan alias di luar sel, jangan harap Indonesia akan tenang. Karena sebenarnya otak yang mengatur semua kerusuhan, keonaran, itu sebenarnya si risik itu. Makanya
para bawahannya memanggil dia kan Imam Jumbo itu. Jadi segala permasalahan atau segala kelakuan tindakan yang dilakukan oleh FPI sebenarnya didalangi oleh Habib Rizik itu. Dan saya katakan, dimanapun suatu daerah atau suatu kota, kalau FPI-nya banyak dan berkuasa, disitulah kita akan tahu sebenarnya FPI itu seperti apa. Melebihi preman itu FPI sebenarnya itu. Di mana di suatu tempat atau suatu daerah dia berkuasa, dengan mengatasnamakan Islam, dia akan menzolimi pemeluk-pemeluk agama lain. Itu makanya alhamdulillah di daerah saya dulu waktu masih berkuasanya FPI, ada yang berusaha mendirikan FPI di daerah saya. Alhamdulillah segenap komponen masyarakat menolak. Dan dari dulu sampai sekarang di daerah saya nggak pernah ada berdiri itu yang namanya FPI. Karena bagaimana kita sudah tahu track record mereka, dia itu akan mencari kekuasaan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan intimidasi, kekerasan, fitnah, dan framing. Itu kelakuan FPI. Dan siapa yang bisa merancang suatu agenda seperti itu, fitnah, framing, memalak, intimidasi, itu kalau dilihat dari sejarah dunia yang biasa melakukan hal tersebut dan biasa melakukan hal itu kalau bukan Yahudi nggak ada lagi. Itulah memang pola-pola Yahudi itu, di mana tempat kalau mau merebut suatu kekuasaan, polanya seperti itu. Jadi kalau disambungkan dengan diskursus nasab yang terjadi di Indonesia ini dengan berbagai cara yang sudah kita lihat, itulah dibalik itu semua Yahudi yang bekerja. Nah kebetulan Pak Alawinya dulu nggak ketahuan bahwa dia itu klan dari Yahudi, tapi sekarang sudah ketahuan. Artinya apa? Dari dulu kan ada yang mengatakan bahwa nanti Yahudi menyusup ke Indonesia. Ini ada yang menolak, ada yang menentang, mengatakan itu hanya fitnah. Kenyataan memang Yahudi sudah masuk ke Indonesia dengan baju Baklawi seperti itu. Jadi kita harus waspada, benar-benar harus waspada, karena musuh yang paling licik di dunia itu adalah Yahudi. Dia akan menggunakan berbagai cara untuk merebut kekuasaan. Dan sekarang Yahudi sudah ada di Indonesia dengan bentuk Baklawi. Begitu saudara, ayo segenap komponen bangsa dari yang akar rumput sampai ke atas, yuk kita gerak bersama gimana caranya kita bendung pergerakan Baklawi. Kita potong pergerakan Baklawi dan pada akhirnya nanti kita bersihkan, kita singkirkan dari NKRI. Begitu. Jadi kalau orang yang masih membela Baklawi, itu artinya dia membela Yahudi. Kalau membela Yahudi artinya dia dengan rela hati
Yahudi memberikan negara Republik Indonesia ke Yahudi. Karena dimanapun tempat Yahudi berada di dunia, ujung-ujungnya merebut kekuasaan. Dan kekuasaan di sini luas. Kalau belum bisa mengambil kekuasaan secara utuh, mutlak negaranya, dia masuk di sistem keuangan, dia rebut sistem keuangan. Masuk ke sistem ekonomi, dia rebut sistem ekonominya. Masuk ke dunia pendidikan, dia rebut dunia pendidikan. Pada akhirnya nanti seluruh negara dari berbagai aspek berhasil dia rebut. Sampai nantinya dia akan merubah suatu negara tersebut di mana kekuasaannya sudah berhasil dia rebut. Semua aturan negara, bentuk negara pasti dia rubah. Itulah Yahudi. Itulah Ba'lawi. Begitu saja dulu. Bok ada salah kata saya di sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup bertetangga dengan non-muslim. Kita kadang memberikan makan. Kita tidak pernah mengganggu ibadah orang. Tapi kalau memasuki masyarakat muslim mayoritas membangun sekolah Kristen, bukankah itu tidak toleransi? Sedang ada aksi Menolak yang tidak toleransi, Bapak Ibu. Yang justru mengganggu ketentraman itu yang tidak toleransi. ini berbagai kalangan. Setuju? Ya. Bukan kita yang tidak toleransi, tapi orang yang mengganggu ketentraman orang Islam. Sedang penolakan pembangunan sekolah Kristen yang akan dibangun di Kota Parepare. Kita orang yang paling toleransi. Umat Islam tidak usah diajari toleransi.